Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di perkuliahan hukum internasional. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai hubungan di antara hukum internasional dengan hukum nasional. Sebelum kita mempelajari atau sebelum kita membahas mengenai hubungan di antara hukum internasional dan hukum nasional, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum internasional secara umum dan berlaku bagi negara secara khusus, di mana hukum internasional ini lahir untuk mengatur hubungan di antara subjek-subjek dari hukum internasional tersebut dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Nah, sedangkan untuk hukum nasional itu merupakan ketentuan atau aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia pada masing-masing negara. Jadi, kalau hukum nasional itu dia ruang lingkupnya lebih terbatas pada negara, sedangkan untuk hukum internasional dia sudah terjadi manakala lintas batas negara seperti itu. Nah, untuk hubungan di antara hukum nasional dan hukum internasional, itu ada dua aliran berbeda yang memandang bagaimana sih hubungan di antara keduanya. Yang pertama itu adalah aliran dari teori monisme dan yang kedua adalah aliran dari teori dualisme. Pertama, kita akan membahas mengenai teori monisme. Apa yang dimaksud dengan teori monisme? Jadi, menurut teori monisme ini, hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan ketentuan dua hukum yang berada di dalam satu sistem hukum yang sama. Nah, apa sistem hukum yang sama? Jadi hukum internasional dan hukum nasional itu berada di dalam satu sistem hukum yang sama, yaitu hukum secara umum, di mana hukum yang secara umum ini dia ada untuk mengatur hidup manusia. Karena hukum internasional dan hukum nasional berada di dalam satu sistem hukum yang sama, maka ada kemungkinan terjadinya konflik atau bahkan adanya hierarki di antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, hukum yang sama ini yang mengacu pada hukum yang mengatur hidup manusia itu dikatakan sebagai entitas tunggal. Karena dia merupakan entitas tunggal, maka hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua ketentuan aturan hukum yang berada di dalam satu sistem hukum yang sama, yaitu adalah hukum secara umum, di mana dia ini merupakan entitas tunggal dari hukum itu sendiri. Nah, teori monisme ini di dalamnya terjadi doktrin hierarkis. Apa yang dimaksud dengan doktrin hierarkis? Menurut doktrin hierarkis, kaidah hukum itu ditentukan oleh kaidah hukum yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa hukum yang secara umum berlaku ini dia merupakan hukum yang paling tinggi, di mana di dalamnya itu ada hukum internasional dan hukum nasional. Nah, kemudian karena adanya doktrin hierarkis ini, maka besar kemungkinannya terjadi pertentangan atau terjadi konflik manakala ada suatu sengketa di dalam ranah hukum yang sama, yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Jadi, misalkan ada kasus yang sama di dalam kedua ketentuan hukum ini, akan terjadi perdebatan. Mana nih yang harus kita lebih dahulukan, apakah hukum internasional atau justru hukum nasional, seperti itu. Nah, karena di dalam teori monisme ini ada doktrin hierarkis yang terkadang atau malah justru sering menimbulkan konflik pertentangan mengenai mana yang lebih didahulukan antara hukum internasional dan hukum nasional, para ahli yang menjadi penganut di dalam teori monisme ini terbagi lagi ke dalam dua aliran. Yang pertama adalah primat hukum internasional dan yang kedua adalah primat hukum nasional. Oke, kita lanjut bahas mengenai apa yang dimaksud dengan primat hukum internasional dan apa yang dimaksud dengan primat hukum nasional. Bisa kalian lihat di slide di video ini. Di sini sebelah kiri itu adalah primat hukum internasional dan di sebelah kanan adalah primat hukum nasional. Menurut primat hukum internasional, dia mengatakan bahwa hukum nasional itu berasal atau bersumber dari hukum internasional. Sehingga menurut para ahli yang mengacu pada primat hukum internasional, dia mengatakan hierarki tertinggi itu dipegang oleh hukum internasional, baru kemudian oleh hukum nasional. Jadi, kedudukan di antara hukum internasional dan hukum nasional itu yang lebih tinggi adalah kedudukan hukum internasional. Kenapa seperti itu? Yaitu karena mereka mengatakan bahwa hukum nasional itu berasal dari hukum internasional.
balik lagi kita kepada teori monisme yang di awal, dia kan mengatakan bahwa teori monisme ini dia berdasarkan, atau di dalam teori monisme ini ada yang namanya doktrin hierarkis, di mana adanya kedudukan di antara kaidah hukum. Nah, menurut primat hukum internasional, dia mengatakan bahwa mengenai doktrin hierarkis ini, hierarki atau kedudukan dari hukum internasional itu dia lebih tinggi daripada hukum nasional, seperti itu. Sehingga menurut para ahli penganut dari primat hukum internasional, dia juga mengatakan bahwa hukum nasional itu merupakan kelanjutan dari hukum internasional. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bila terjadi konflik yang berada di dua ranah yang sama nih, di mana terjadi konflik di dalam hukum internasional dan juga terjadi konflik di dalam hukum nasional. Mana aturan hukum yang akan didahulukan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Menurut primat hukum internasional, apabila terjadi konflik di antara hukum internasional dengan hukum nasional, maka ketentuan atau aturan dari hukum internasional itu harus didahulukan terlebih dahulu, baru kemudian hukum nasional. Ini merupakan salah satu dampak dari kedudukan hukum internasional yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Nah, untuk primat hukum internasional ini dikembangkan atau didukung oleh mazhab Wina, di mana di dalamnya itu ada Kuntz dan juga ada Hans Kelsen untuk para tokohnya, dan dilakukan juga primat hukum internasional ini juga dilakukan di Perancis. Seperti yang sudah kita pelajari mengenai daya ikat hukum internasional, di situ kan ada salah satu mazhab Perancis tuh. Nah, mazhab Perancis ini dia pada saat itu dia mengacu pada primat hukum internasional, di mana dia mengatakan bahwa daya ikat hukum internasional itu perlu untuk memenuhi kehidupan dalam bermasyarakat, seperti itu. Jadi memang ada kesinambungan di antara hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dengan daya ikat dari hukum internasional itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah masih dari doktrin monisme, yaitu bagi para ahli hukum yang mengacu pada primat hukum nasional. Sangat berbeda dengan primat hukum internasional, hukum nasional itu berlawanan dengan pandangan sebelumnya nih. Nah, para ahli yang mengacu pada primat hukum nasional, dia mengatakan bahwa hukum internasional itu justru berasal atau bersumber dari hukum nasional. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum internasional itu dia kedudukannya di bawah dari hukum nasional, seperti itu. Jadi ketika terjadi kasus atau terjadi pertentangan di antara hukum internasional dengan hukum nasional, mana yang akan didahulukan? Menurut primat hukum nasional lah yang didahulukan terlebih dahulu, baru kemudian aturan hukum internasional. Nah, hal ini merupakan dampak dari kedudukan atau hierarki hukum nasional yang lebih tinggi daripada hukum internasional. Mengapa para ahli teori monisme yang mengacu pada primat hukum nasional mengatakan bahwa hukum internasional itu berasal dari hukum nasional? Ini ada alasannya, yaitu ada dua alasan. Yang pertama, menurut para tokoh yang mengacu pada primat hukum nasional, mereka mengatakan bahwa tidak ada organisasi yang tertinggi atau tidak ada organisasi yang kedudukannya lebih tinggi untuk mengatur kehidupan negara. Jadi menurut mereka ya negara itu tertinggi, sehingga hukum nasional itu harus didahulukan dibanding hukum-hukum lainnya. Kemudian alasan yang kedua yaitu bahwa hukum internasional ini kan dia mengatur hubungan internasional. Nah, ketentuan di dalam hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan internasional dalam hal ini adalah hubungan di antara negara, itu dilakukan berdasarkan oleh wewenang atau kehendak negara untuk melakukan suatu perjanjian internasional. Jadi negara sebagai pihak di dalam perjanjian internasional itu dia melakukannya berdasarkan kehendaknya sendiri atau berdasarkan wewenangnya. Makanya para ahli yang mengacu pada primat hukum nasional ini mereka mengatakan bahwa hukum nasional itu memang lebih tinggi atau harus diutamakan dibanding dengan hukum internasional. Apa contoh dari primat hukum nasional yang mengatakan bahwa hukum internasional ini berasal atau bersumber dari hukum nasional? Bisa kita lihat bahwa adanya kebiasaan internasional yang pada mulanya itu berasal dari praktik kebiasaan di antara negara. Nah,
praktik-praktik kebiasaan di dalam hubungan negara ini kan berawal dari kebiasaan negara itu sendiri atau bahkan diawali dari hukum nasional negara itu sendiri. Nah, kemudian ketentuan aturan hukum nasional ini dilaksanakan dan berkembang di dalam praktik antar negara yang kemudian menjelma menjadi hukum internasional. Nah, itu merupakan contoh dari primat hukum nasional. Kalau kita lihat secara historis, bagaimana kita sudah mempelajari sejarah perkembangan hukum internasional atau bahkan di awal materi pertemuan kita mengenai istilah hukum internasional yang mengacu pada hukum bangsa-bangsa, memang benar bahwa hukum internasional itu merupakan kristalisasi dari kebiasaan internasional. Sebagai contoh nih saya berikan yaitu di dalam hukum perang yang pada awalnya biasa dilakukan di antara negara-negara. Ketika negara tersebut melakukan perang, maka ada satu ketentuan di mana negara yang telah melakukan penahanan atau ketika negara memiliki tahanan perang, maka negara tersebut harus memperlakukan tahanan tersebut dengan baik. Ketika tahanan itu sakit, maka harus dirawat seperti itu. Atau juga ketika ada dua pihak yang melakukan konflik atau sengketa bersenjata, kemudian salah satu pihak mengibarkan bendera putih, maka itu merupakan tanda untuk menyerahkan diri, sehingga pihak lawan yang tidak mengibarkan bendera putih itu tidak boleh lagi melakukan serangan militer kepada pihak yang sudah mengibarkan bendera berwarna putih itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang mana pada mulanya itu berasal dari kebiasaan di antara negara yang kemudian dikristalisasikan atau diwujudkan di dalam ketentuan hukum internasional. Mengenai hukum perang ini bisa kalian lihat di dalam Konvensi Den Haag 1907, kemudian Konvensi Jenewa 1949, dan ada juga additional protokolnya di tahun 1977. Kemudian ada lagi satu contoh di mana yang contoh ini juga mendukung teori monisme dengan primat hukum nasional, yaitu bisa kita lihat di dalam hubungan diplomatik, di mana di masa dahulu yang masih mengacu pada kerajaan, jadi kan kerajaan ini akan mengirim perwakilan atau utusannya ke kerajaan lain. Nah, ketika utusan itu berada di wilayah negara lain, maka utusan itu memiliki kekebalan dan keistimewaan, di mana utusan dari negara lain tersebut itu memiliki kekebalan dan keistimewaan. Sebagai contoh, kerajaan A dan kerajaan B memiliki hubungan kerjasama. Nah, kemudian utusan dari kerajaan A ini mendatangi wilayah dari kerajaan B. Nah, ketika si utusan kerajaan A ini berada di dalam wilayah kerajaan B, maka utusan A tersebut memiliki kekebalan di dalam wilayah kerajaan B. Nah, itu merupakan contoh dari praktik kebiasaan di antara bangsa-bangsa sebelumnya yang kemudian dilakukan juga di dalam praktik antar negara, yang mana akhirnya kebiasaan mengenai utusan diplomatik itu yang mengacu pada kekebalan itu diwujudkan atau dikristalisasikan ke dalam hukum diplomatik, yaitu bisa kalian lihat di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kebiasaan-kebiasaan di antara negara yang pada awalnya merupakan hukum nasional suatu negara, kemudian dia berubah menjadi hukum internasional. Tetapi primat hukum nasional ini juga dia memiliki kekebalan, karena ketika hukum nasional itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum internasional, untuk apa hukum internasional itu ada? Karena kan hukum internasional itu kan memang pada khususnya itu dia kan mengatur hubungan di antara negara. Ketika negara memiliki wewenang atau kehendak yang lebih tinggi atau bahkan hukum nasional suatu negara itu kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, untuk apa hukum internasional itu ada? Sehingga hal tersebut itu akan melemahkan daya ikat dari atau akan melemahkan kekuatan mengikat dari hukum internasional itu sendiri, seperti itu. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan di antara primat hukum internasional dan primat hukum nasional yang sebenarnya mereka juga berdasarkan pada teori monisme yang mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu berada di dalam satu sistem hukum yang sama, seperti itu.
Teori yang kedua di dalam hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional yaitu adalah teori dualisme. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional ini merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Nah, pandangan dualisme ini kan sangat berbeda dengan monisme, di mana monisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan satu sistem hukum yang sama atau berada di dalam satu sistem hukum yang sama. Sedangkan di dalam teori dualisme itu kebalikan dari teori monisme, di mana teori dualisme dia mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Sehingga karena mereka merupakan dua sistem hukum yang berbeda, tidak ada hierarki atau tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di antara kedua aturan hukum ini. Selain itu, karena hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang berbeda, maka kecil atau amat sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi konflik atau pertentangan di antara kedua aturan hukum ini. Mengapa hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang berbeda? Pertama, bisa kita lihat dari subjek dari hukum tersebut, di mana hukum nasional itu subjeknya adalah individu yang menjadi warga negaranya atau individu yang berada di dalam wilayah negaranya. Sedangkan untuk hukum internasional, subjeknya itu adalah secara khusus itu adalah negara, yang mana dia mengatur hubungan di antara negara. Kemudian perbedaan yang kedua adalah berasal dari sumber hukum, di mana hukum nasional itu dia berdasarkan atau bersumber pada kehendak dari negara itu sendiri, sedangkan untuk hukum internasional sumber hukumnya itu berasal dari kehendak bersama dari negara-negara. Nah, hal-hal tersebutlah kemudian yang menjadi dasar di mana para ahli mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga tidak mungkin adanya hierarki serta tidak mungkin adanya pertentangan di antara keduanya. Siapa saja tokoh yang mendukung paham dari teori dualisme ini, yaitu ada Triple dan Anzilotti. Nah, Anzilotti itu mengatakan bahwa terjadinya atau lahirnya teori dualisme yang mengatakan hukum internasional dan hukum nasional berada di dalam sistem hukum yang berbeda itu karena berdasarkan prinsip di antara hukum internasional dan hukum nasional yang berbeda juga, di mana menurut Anzilotti bahwa hukum internasional yang mana dia mengacu pada perjanjian internasional itu dilakukan berdasarkan Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian internasional itu mengatakan bahwa hukum internasional itu akan mengikat pihak-pihak yang berada di dalam perjanjian itu saja. Sedangkan untuk prinsip di dalam hukum nasional menurut Anzilotti itu berdasarkan pada aturan negara. Apa yang menimbulkan atau apa yang memicu pemikiran Anzilotti terhadap teori dualisme ini? Dia berdasarkan pada suatu pemikiran atau berdasarkan pada suatu pandangan yang mengatakan bahwa daya ikat dari hukum internasional itu berdasarkan kehendak atau konsensualisme. Nah, makanya karena hukum internasional itu dia merupakan suatu kehendak, sedangkan untuk hukum nasional itu berdasarkan pada aturan negara, dia mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu berbeda, yaitu mereka merupakan dua sistem hukum yang berbeda seperti itu. Nah, apa akibatnya dari teori dualisme ini ketika diterapkan? Yang pertama adalah di dalam teori dualisme itu tidak ada hierarki atau tidak ada kedudukan mengenai mana nih yang lebih tinggi, apakah hukum internasional atau hukum nasional. Nah, itu di dalam teori dualisme tidak ada. Kemudian, karena tidak adanya hierarki, maka sangat kecil kemungkinannya atau bahkan bisa tidak ada konflik atau pertentangan di antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kemudian, akibat-akibat tersebut pada dasarnya karena hukum internasional dan hukum nasional itu memiliki kapasitas hukum yang berbeda, yaitu yang seperti saya bilang bahwa hukum internasional itu dia kapasitasnya dia di dalam negara untuk mengatur individu, sedangkan hukum internasional itu dia kapasitasnya mengatur hubungan di antara negara seperti itu. Sehingga bagi penganut
teori dualisme atau bagi penganut paham dualisme, ketika diterapkan di dalam hukum nasional suatu negara, itu hukum internasional perlu ditransformasikan ke dalam hukum nasional dari negara itu sendiri. Selanjutnya yang menarik mengenai hubungan di antara hukum internasional dengan hukum nasional adalah bagaimana, yang pertama yaitu adalah bagaimana implementasi atau bagaimana pelaksanaan hukum internasional di dalam hukum nasional suatu negara. Bagi paham monisme atau bagi teori monisme itu mengatakan bahwa negara yang menganut paham monisme tidak memiliki kewajiban untuk memasukkan ketentuan dari hukum internasional ke dalam konstitusi negaranya ataupun ke dalam pengesahan lembaga negaranya. Hal ini dikarenakan negara yang menganut paham atau negara yang menganut teori monisme itu ketika dia menandatangani atau meratifikasi ketentuan di dalam hukum internasional, maka secara otomatis atau secara langsung hukum internasional itu akan berlaku di dalam hukum nasionalnya, sehingga hukum internasional ini dia secara langsung telah menjadi bagian dari hukum nasional atau dia telah melakukan inkorporasi seperti itu. Sedangkan untuk implementasi dari hukum internasional di dalam hukum nasional suatu negara, bagi negara yang menganut paham teori dualisme ini mengatakan bahwa negara yang menganut paham teori dualisme dia tidak terikat aturan atau ketentuan hukum internasional tanpa adanya pengakuan terlebih dahulu terhadap hukum internasional tersebut. Sehingga negara yang menganut paham teori dualisme ketika dia menandatangani atau dia meratifikasi ketentuan hukum internasional, dalam hal ini perjanjian internasional, negara tersebut harus melakukan transformasi dari hukum internasional ini ke dalam hukum nasionalnya, bisa melalui peraturan perundang-undangan dari negara itu sendiri, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan transformasi hukum? Negara tersebut telah melakukan perubahan atau dia telah merubah ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya secara formal, yaitu dalam bentuknya melalui peraturan perundang-undangan, serta dilakukan juga secara substantif, yaitu materi dari hukum internasional itu sendiri. Sehingga bagi negara yang menganut paham dualisme, transformasi dari hukum internasional ini sangat diperlukan atau mutlak untuk dilakukan oleh negara, karena ketentuan hukum internasional itu hanya dapat berlaku secara sah di dalam wilayah negaranya ketika sudah dirubah atau sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional negara itu. Transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional negara itu membuat ketentuan dari hukum internasional ini memiliki status yang lebih tinggi dari perjanjian internasional yang relevan, seperti itu. Jadi di dalam negara yang menganut paham teori dualisme, negara ini dia perlu untuk melakukan transformasi atau perlu merubah ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya yang biasanya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dari negara tersebut. Lalu bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari hukum nasional di dalam hukum internasional? Yang pertama adalah negara juga tidak dapat membenarkan pelanggaran kewajiban atau pelanggaran internasional dengan alasan bahwa hukum nasionalnya itu dia tidak memiliki aturan mengenai hal tersebut. Jadi ketiadaan dari hukum nasional itu tidak dapat menjadi suatu pembenaran atas pelanggaran dari kewajiban atau pelanggaran dari ketentuan hukum internasional. Nah, kemudian hukum nasional itu dia dapat berlaku di dalam hukum internasional, dalam hal ini adalah perjanjian internasional, apabila hukum nasional itu tidak bertentangan dengan ketentuan dari hukum internasional. Nah, kemudian hukum nasional juga bisa menjadi bukti bahwa terjadinya atau sebagai bukti adanya praktik kebiasaan di antara negara-negara atau adanya praktik kebiasaan di antara negara. Ini bisa kalian lihat flashback sedikit di dalam materi sumber hukum internasional yang mengacu pada international customary. Di situ kan dikatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kemudian
dikristalisasikan atau diwujudkan menjadi international customary itu merupakan salah satu sumber dari hukum internasional. Nah, pelaksanaan hukum nasional di dalam hukum internasional itu bisa dilakukan sebagai bukti dari adanya praktik kebiasaan tersebut. Kemudian hukum nasional bisa berlaku di dalam hukum internasional manakala terjadi sengketa di antara dua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut ternyata di dalam perjanjiannya dia sudah mempunyai pilihan hukum, dalam artian ketika terjadi sengketa di antara mereka berdua, pihak-pihak ini sudah menentukan nih mana aturan hukum yang akan mereka gunakan. Tetapi di sini bahwa pihak yang bersengketa itu dia bukan merupakan negara, atau pihak yang bersengketa itu tidak berada di dalam negara yang sama. Dalam hal ini dia sudah melintasi batas negara sehingga bisa dikatakan sebagai sudah terjadinya hubungan internasional, tetapi pihak-pihak tersebut dia sudah membuat perjanjian dan ketika terjadi kasus atau terjadi sengketa, pihak-pihak ini sudah memilih bahwa kami akan menyelesaikan kasus yang terjadi dengan hukum nasional dari suatu negara. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari implementasi hukum nasional di dalam hukum internasional. Yang perlu diperhatikan dari implementasi hukum nasional di dalam hukum internasional yaitu adalah teori oposabilitas, di mana teori ini mengatakan bahwa hukum internasional itu dia tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional, serta hukum nasional dapat diterapkan di dalam hukum internasional manakala hukum nasional itu dia tidak bertentangan dengan aturan dari hukum internasional. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia menganut teori monisme atau bahkan sebenarnya Indonesia menganut teori dualisme? Untuk Indonesia sendiri dalam praktiknya dia menggunakan kedua teori, yaitu Indonesia menggunakan teori monisme dan juga terkadang menggunakan teori dualisme. Hal ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh dalam praktik negara-negara, bahwa negara-negara itu sudah biasa untuk melakukan perpaduan atau negara-negara sudah biasa untuk menggunakan teori monisme ataupun menggunakan teori dualisme di dalam negaranya. Jadi yang dilakukan oleh Indonesia yang memadukan antara aliran monisme dan dualisme itu merupakan hal yang biasa. Jadi itu bukan merupakan suatu pertentangan terhadap hukum internasional seperti itu. Nah, mengenai ketentuan di dalam perjanjian internasional yang mana biasanya lebih bersifat multilateral, Indonesia sendiri biasanya akan melakukan pengesahan terhadap ketentuan dari perjanjian internasional yang bersifat multilateral ini. Biasanya pengesahan itu dilakukan ke dalam undang-undang ataupun ke dalam keputusan presiden. Sebagai contoh yaitu Konvensi Wina 1961 yaitu tentang hubungan diplomatik, dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler itu disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Kemudian ada juga Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sedangkan untuk contoh pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan melalui keputusan presiden itu ada UNESCO Convention tahun 1972 yaitu mengenai perlindungan terhadap warisan alam dan budaya dunia, itu dia disahkan melalui keputusan presiden nomor 26 tahun 1989. Nah, mengenai pengesahan yang dilakukan oleh Indonesia ke dalam undang-undang ataupun ke dalam keputusan presiden itu biasanya ketentuan hukumnya itu berbeda. Jadi kapan perjanjian internasional itu harus disahkan melalui undang-undang? Menurut undang-undang Indonesia mengenai perjanjian internasional itu dikatakan bahwa perjanjian internasional harus disahkan melalui undang-undang manakala menyangkut pertama, politik, perdamaian, serta pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, apabila perjanjian tersebut itu sudah merubah wilayah negara atau mengenai penetapan batas dari wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Yang ketiga, mengenai kedaulatan negara. Lalu yang keempat, mengenai hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, apabila hukum internasional ini dia di dalam ketentuannya
memunculkan atau mengatur mengenai kaidah hukum yang baru, dan yang terakhir yaitu mengenai pinjaman dan hibah luar negeri. Sedangkan untuk perjanjian internasional yang disahkan melalui keputusan presiden itu biasanya perjanjian internasional ini dia lebih bersifat prosedural. Misalkan bersifat prosedural dan dia dalam jangka waktu yang cukup singkat untuk melakukannya atau melaksanakannya. Sebagai contoh yaitu ketentuan perjanjian internasional mengenai iptek, kemudian ekonomi, perdagangan, kebudayaan, juga mengenai penghindaran pajak ganda seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat, karena ini kita mempelajari hukum internasional, bahwa ketika suatu negara sudah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, maka ketentuan dari aturan hukum internasional tersebut dia akan mengikat negara dengan segala akibat hukumnya. Jadi ketika negara sudah melakukan ratifikasi, ya sudah, berarti ketentuan dari hukum internasional itu yang mana mengacu pada perjanjian internasional itu dia akan langsung mengikat dan akan langsung memberikan akibat hukum kepada negara tersebut, seperti itu. Terlepas dari pandangan para ahli hukum mengenai teori monisme dan teori dualisme dalam hubungan di antara hukum internasional dan hukum nasional, pada dasarnya bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Apa contohnya? Yang pertama adalah hukum internasional itu dia akan lebih efektif ketika dia sudah ditransformasikan atau sudah dirubah ke dalam hukum nasional, yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, hukum internasional dapat mengakomodir kepentingan hukum nasional dari suatu negara di dalam wilayah negara lain. Sebagai contoh yaitu adalah perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi itu merupakan perjanjian bilateral penyerahan formal dari warga negara yang dianggap telah melakukan kriminalitas atau tindak pidana. Nah, di sini kan hukum internasional yang mana mengacu pada perjanjian ekstradisi, yaitu biasanya perjanjian bilateral, dia kan mengakomodir atau dia menjadi sarana pelaksanaan hukum nasional di dalam wilayah negara lain. Jadi hukum internasional itu dia membantu pelaksanaan dari hukum nasional. Nah, ini sebagai contoh bahwa hukum internasional dapat mengakomodir kepentingan hukum nasional. Dalam hal ini ketika ada warga negara Indonesia yang dia ditetapkan sebagai tersangka dari suatu kasus, biasanya lebih kepada kasus pidana, kemudian warga negara Indonesia ini dia lari ke wilayah negara lain. Nah, dengan adanya perjanjian ekstradisi itu akan lebih memudahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangkap warga negara Indonesia yang kabur ke negara lain itu, seperti itu. Jadi ini contoh dari hukum internasional sebagai sarana untuk mengakomodir kepentingan hukum nasional. Kemudian hukum internasional itu dia ada untuk menyamakan pandangan di dalam hukum nasional. Apa contohnya? Sebagai contoh yaitu mengenai ambang batas pencemaran laut, di mana di antara negara ASEAN sendiri sebenarnya itu berbeda-beda. Kemudian negara-negara ASEAN itu berinisiatif untuk membuat suatu perjanjian regional atau membuat perjanjian di antara negara-negara ASEAN untuk menetapkan seberapa sih ambang batas pencemaran laut, seperti itu. Jadi ketika misalkan ada kapal yang menumpahkan minyak di pantai, nah itu ada perjanjian regional ASEAN yang sudah mengatur apakah itu sudah melewati ambang batas pencemaran laut atau tidak. Nah, itu merupakan contoh dari hukum internasional yang menyamakan persepsi atau menyamakan pandangan di dalam hukum nasional. Yang keempat yaitu hukum internasional, dia lebih banyak tumbuh dari praktik hukum nasional di antara negara-negara. Apa contohnya? Ya seperti yang sudah saya jelaskan di dalam teori monisme dengan primat hukum nasional, yaitu kebiasaan negara mengenai utusan diplomatik, yang mana utusan itu memiliki kekebalan. Kemudian ada juga di dalam hukum perang yang mengharuskan atau mewajibkan negara untuk memperlakukan tahanan perang dengan baik, dan apabila tahanan perang itu ternyata sakit, dia harus mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara yang melakukan penahanan. Nah,
Hal-hal tersebut itu merupakan contoh dari kebiasaan di antara negara-negara yang kemudian diwujudkan di dalam ketentuan atau di dalam aturan hukum internasional. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pemaparan materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai hubungan di antara hukum internasional dan hukum nasional. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Silahkan dibaca referensi-referensi dari literatur lainnya. Di sini saya memberikan 3 referensi. Tetapi kalian bisa mencari referensi lain, khususnya yaitu dalam bentuk jurnal seperti itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga pemaparan materi saya pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.